Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2405 sampai bab 2408. Daxia panik setelah mendengar berita itu. Segalanya mungkin lebih menakutkan dari yang mereka duga. Kemajuannya sangat cepat awalnya. Keterampilan sihir Fajra yang tidak bisa dihancurkan mudah untuk dipraktikkan. Tetapi masih ada terlalu banyak ruang untuk perbaikan. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah orang yang lebih ketakutan adalah Tuan Hirai Musashi, Takia Kuroki. Raja muncul dari era baru Dongdao, keberadaannya berada di peringkat ke-16 dalam daftar dewa. Faktanya, dia memperoleh kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang muridnya mengandalkan kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan untuk membunuh semua orang dan terus masuk 30 besar dalam daftar dewa. Bagaimana dengan dia sebagai master? Inilah eksistensi yang benar-benar dapat menantang orang nomor 1 di daftar dewa dan Panglima Tians. Berita buruk datang silih berganti, mengejutkan seluruh dunia. Segera tersiar kabar bahwa Takitani Kuroki akan memasuki Daxia bersama muridnya untuk menantang yang kuat. Terutama yang kuat di daftar dewa, orang-orang kuat dalam daftar dewa Daxia, Qilin, Baihu, Xiao Feng, mereka semua berusia 30-an. Di antara mereka yang berusia 30 tahun yang lalu, Li Ziran berada di peringkat 27. Yeling berada di urutan ke-25 dalam daftar dewa. Nomor 23, 22, 21, dan 19 dalam daftar dewa semuanya adalah orang-orang kuat dari Gritsia. Di antara 10 kekuatan besar di Daxia, klan kuno Lingnan berada di peringkat 17 dalam daftar Raja dan Dewa Lingnan. Klan Guntur, salah satu dari 10 suku kuno terkuat di barat laut, berada di peringkat ke-16 dalam daftar Dewa Petir. Pedang Dao Kinceng Yijian, Li Dao, berada di nomor 14 dalam daftar Dewa Medis. Ke-13 dalam daftar dewa, ke-12 dalam daftar dewa. Xuan Yuan Qingya berada di urutan ke-10 dalam daftar dewa. Ye Wu Dao berada di urutan ke-8 dalam daftar dewa. Peringkat ke-6 dalam daftar Tians Marsal, ke-4 dalam daftar dewa Biksu Naga Vajra Buddha. Harus dikatakan bahwa Daxia penuh dengan orang-orang yang berkuasa. 30 kursi teratas dalam daftar dewa menempati banyak sekali kursi. Tapi orang-orang ini akan menjadi target guru dan murid Takia Kuroki. Pembalasan Ye Junlin telah datang. Sekarang dia telah menguasai teknik Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Dia datang ke Daxia, teknik sihir Fajra yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik Daxiaku. Sekarang orang-orang menggunakan teknik Daxia untuk membunuh Daxia. Orang-orang dari Xia datang ke tantang orang-orang kuat Daxia, dan akhirnya menghina Daxia. Ini semua salahmu, jika bukan karena kamu, seorang pria super kuat akan bangkit di Daxia, yang bahkan bisa menyaingi Dewa Kegelapan dan langsung naik tahta, nomor 1 di daftar dewa. Apakah Ye Junlin tahu peluang apa yang kamu buat Daxia lewatkan? Bencana yang diprediksi semua orang akan datang. Semua orang datang untuk menuduh Ye Junlin. Ini benar-benar salahnya. Tanpa dia ini tidak akan terjadi. Itu juga bisa menghasilkan orang kuat yang tiada taranya. Xuan Yuan Qingya memandang Ye Junlin dan mencibir. Apakah ini yang membuatmu luar biasa? Apakah kamu akan mendapat masalah? Apakah kamu akan menghadapi bencana? Kekecewaan, banyak orang yang kecewa padanya. Karena mendengarkan kata-katanya, situasinya berubah menjadi situasi di hadapan kita.
Sekarang langit penuh dengan suara-suara yang mengejek Daksya. Berikan barang-barang peninggalan nenek moyang kita kepada orang luar, dan biarkan orang luar berbalik dan memukul kita. Sayang sekali, sumber rasa malunya adalah Ye Junlin. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditantang. Biarkan saja dia menantang. Jika mereka menimbulkan ancaman, saya akan membunuh mereka kapan saja. Baik itu dulu, sekarang, atau di masa depan. Saya milik Daksya Patronus, ya. Ye Junlin tampak kedinginan. Dia sama sekali tidak menganggap serius apa yang disebut musuh ini. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Santo pelindung Daksya, hahaha, lelucon ini terlalu besar. Santo pelindung Daksya, konsep macam apa itu? Dapat membantu Daksya menyelesaikan semua bahaya dan rintangan. Tidak takut apapun, bahkan makhluk tak terkalahkan seperti Tian Chesen Shuai tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun tentang Santo pelindung Daksya. Santo pelindung Daksya yang sebenarnya adalah Tian's Mansion dan klan Baolong. Ye Junlin bilang dia bisa melakukannya sendiri. Bukankah itu konyol? Ye Junlin, ayo sibuk dulu. Jika ternyata menjadi bencana, kamu akan menjadi orang pertama yang mengingat pedang. Semua orang pergi untuk bersiap, namun yang membuat penasaran adalah Komandan Tians memerintahkan klan Baolong dari Tians Mansion untuk tidak ikut serta dalam masalah ini. Hal ini membuat semua orang sangat penasaran. Tampaknya dalam dua insiden ini, Tian Sensui berdiri bersama Ye Junlin. Xuan Yuan Qingya tidak mengerti apa yang disukai ayahnya tentang Ye Junlin. Apakah memang ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya? Tapi kali ini juga merupakan kesempatan bagus. Pada akhirnya, dia akan mendorong Ye Junlin keluar dan membiarkan dia bertarung dengan Takia Kuroki. Mari kita lihat apakah dia sedang membual. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyingkirkan musuh? Jika benar, itu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Jika itu palsu, maka dia akan mati. Xuan Yuan Qingya telah membuat keputusannya. Uji Ye Junlin selama ini, segera, Master Takia dan Kuroki memasuki Daksya. Keduanya mulai menantang, Hirai Musashi mulai menantang orang terkuat setelah 30 di daftar dewa. King Long, Qilin, dan yang lainnya semuanya ada dalam daftar. Qilin dan yang lainnya secara alami menyetujui tantangan tersebut dan tidak akan pernah mundur. Segera sebuah berita datang. King Long dikalahkan. Suzaku dikalahkan, Qilin dikalahkan. Dewa Racun telah dikalahkan, Dewa Pedang Jahat dikalahkan. Zhou Kebai, Xiao Feng dikalahkan. Hirai Musashi mengandalkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan untuk menyapu semua orang kuat di daftar Dewa Xia Agung. Tak satu pun orang kuat di daftar dewa yang terkait dengan Ye Junlin tertinggal. Dewa Perang Sura dari aliansi Xia Besar, Fan Shengnan, dan 7 pembunuh Pojun semuanya dikalahkan. Dan orang kuat lainnya dalam daftar dewa yang bahkan Ye Junlin tidak tahu semuanya dikalahkan. Kali ini, guru dan murid Takia Kuroki datang ke sini untuk mengalahkan semua orang kuat di daftar dewa di Daksya. Mereka sangat kuat, Hirai Musashi menantang terlebih dahulu. Dengan momentum yang luar biasa, dia menyapu bersih semua orang kuat setelah 30 orang dalam daftar dewa. Tidak ada satupun yang tertinggal, tanpa kecuali, semuanya dikalahkan. Menghadapi kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, semua orang kuat kehabisan akal. Saya tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Seluruh dunia terkejut. Daksya telah mengalami kesulitan terbesar sejak era baru. Daksya juga telah ditantang oleh orang-orang kuat sebelumnya. Tapi di manakah hal itu pernah begitu memalukan?
Sekarang saya dipukuli sampai saya tidak bisa bernapas. Selanjutnya, Takia Kuroki mulai menantang 30 orang kuat teratas di daftar dewa. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Li Ziran. Li Ziran telah membuat kemajuan pesat baru-baru ini, dari peringkat 34 menjadi 27. Dialah orang pertama yang ditantang, tapi saat menghadapi sihir Vajra Indestructible yang lebih kuat, tidak ada cara untuk melawan. Ini lebih sesat daripada mutan yang hidup mati. Mayat hidup mutan adalah pertahanan tangguh yang tidak dapat dikalahkan atau ditembus. Tapi Takitani Kuroki adalah kombinasi pertahanan dan serangan. Mereka semua sama kuatnya, apa yang Anda temui hanyalah keputusasaan. Li Ziran dikalahkan, yang kedua adalah Ye Lingtian. Ye Lingtian juga terjatuh dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengalahkan, kekalahan ke-23. 22 kekalahan, 21 kekalahan. 19 kekalahan. Orang kuat ke-17 dari klan kuno Lingnan telah dikalahkan. Lei Tianbai ke-16, kekalahan ke-14. Kekalahan ke-12, kekalahan ke-11. Ye Wudao, yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar dewa, juga tertantang. Pada akhirnya, Ye Wudao dikalahkan Marsekal Tians, yang berada di urutan ke-6 dalam daftar dewa, pergi bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia belajar dengan orang-orang kuat di Tians Mansion sepanjang malam tentang cara menargetkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Dia bertahan lebih lama dari orang lain, namun pada akhirnya dia gagal. Bahkan setelah menggunakan keahlian uniknya, dia masih gagal menembus tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Pada akhirnya, Biksu Naga Vajra, yang berada di urutan keempat dalam daftar dewa, juga datang ke pintunya. Tubuh emas abadi yang dipraktikkan oleh Biksu Naga sangat mirip dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, meskipun tingkat pertahanan tubuh emas abadi Biksu Naga dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan serupa. Tetapi kekuatan emas yang tidak bisa dihancurkan juga memiliki tingkat serangan yang sama kekuatan. Oleh karena itu, Biksu Naga Vajra yang berada di posisi keempat dalam daftar dewa terakhir juga gagal. Daxia terkejut, seluruh dunia terkejut. Bahkan orang kuat seperti Marsekal Tians dan Biksu Naga Vajra pun dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Daxia langsung menjadi lelucon. Malu, rasa malu yang ditimbulkan kali ini kepada semua orang sangatlah besar. Bagaimanapun, inilah kekuatan magis Daxia. Ngomong-ngomong, hanya ada Xuan Yuan King Ya yang berada di urutan ke-10 dalam daftar dewa. Tantang dia. Longgu Kuroki mengarahkan pandangannya pada putri kecil Tians Mansion. Tapi Xuan Yuan King Ya sedang bersama Ye Junlin saat ini. Pembangkit tenaga listrik yang kalah dalam daftar dewa berkumpul di Villa Ye Junlin saat ini. Mereka menuduh Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin sudah melihatnya sekarang, kan? Konsekuensinya sudah terjadi. Daxia telah menjadi lelucon. Semua orang malu, sungguh memalukan. Semua master dalam daftar dewa di Daxia telah tersapu tanpa kecuali. Sekarang tidak ada yang bisa hentikan dia. Hari-hari ini adalah saat paling memalukan dan paling gelap di Daxia. Bahkan Marsekal Tians dan yang lainnya datang satu demi satu. Apakah Anda mengenali Ye Junlin? Apakah ini salah Anda? Jika bukan karena kamu, hentikan kami dan beritahu kami bahwa itu salah. Akankah kekuatan magis dari Vajra yang tidak dapat dihancurkan jatuh ke tangan orang lain? Sekarang orang-orang menggunakan kekuatan magis dari Vajra yang tidak dapat dihancurkan untuk menyapu Daxia dan menghina Daxia, menginjak-injak martabat kita, menginjak-injak seni bela diri Daxia.
Tapi awalnya kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan adalah milik Daxia, dan itu jelas berada dalam jangkauan kita. Sekarang telah menjadi kekuatan magis yang dapat digunakan orang lain untuk membunuh kita rekan senegaranya sendiri. Semua orang menatap Ye Junlin dan menuduhnya. Melampiaskan semua emosi negatifnya seperti kemarahan, keengganan, dan rasa malu setelah kegagalan pada dirinya sendiri. Ya, hal ini ada hubungannya dengan Ye Junlin. Itu adalah kesalahan penilaiannya, tapi Anda tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Jika mereka cukup kuat, apakah hal seperti ini akan terjadi? Terus terang, bukankah karena saya tidak kompeten? Sekarang hanya gonggongan yang tidak kompeten. Dia juga mendatangi Ye Junlin untuk melampiaskan amarahnya. Ye Junlin tersenyum, sebaliknya, tidak buruk jika Daxia, sekelompok elit berbakat, menderita. Jangan sampai semua orang mengira mereka adalah yang terbaik di dunia. Setiap hari mereka berseru tentang peringkat mereka di daftar dewa. Yang ini masuk 50 besar, yang ini masuk 30 besar. Masing-masing dari mereka sangat gila sehingga mereka tidak berubah. Sekarang, ayo kita lakukan. Bukankah semuanya jujur? Dalam daftar dewa tertentu, jika Anda menemukan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, bukankah semua orang gagal? Bagaimana kalau membual tentang latihan era baru sepanjang hari? Saat ini, kekuatan magis Vajra Indestructibility adalah sesuatu yang kuno. Setiap orang telah disiksa sampai mati oleh latihan kuno. Jadi Ye Junlin berpikir itu adalah hal yang baik untuk disingkirkan. Setidaknya Anda bisa mengasahnya, menekan semangat semua orang. Tapi sungguh memalukan bagi Marsekal Tians dan Ye Wudao. Biarkan orang disiksa sampai tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Marsekal Tians dikalahkan. Tetapi Tians Mansion tidak dapat mengambil tindakan. Jadi dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Tapi Ye Wudao tidak bisa menahan rasa malunya. Bala bantuan telah dikirim ke klan Ye kuno. Yang lain hanya bisa seperti Marsekal Tians, yang martabatnya telah diinjak-injak dan dihina, tetapi tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kamu harus mengambil tanggung jawab utama atas apa yang terjadi pada Ye Junlin kali ini. Bahkan jika kamu mati 100 kali, itu tidak akan cukup untuk meredam kemarahan publik. Semua orang berteriak, lalu bagaimana jika aku membunuh tuan dan muridnya? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Bunuh mereka semua? Semua orang tertawa. Para pecundang yang hadir ini tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya guru dan murid Takia Kuroki sekarang. Dewa Kegelapan dan Komandan Ilahi Tians, yang nomor 1 dalam daftar dewa, tidak berada pada level ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mengalahkan tuan dan murid mereka. Bahkan yang kedua dan ketiga dalam daftar dewa pun tidak. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan guru dan muridnya. Ye Junlin bilang dia ingin mereka semua dibunuh. Sungguh konyol, tidak. Takia Kuroki akan menantang putri kecil Tians Mansion. Dia sedang dalam perjalanan ke sini, pada saat ini, seseorang datang membawa berita. Apa, Takia Kuroki ada di sini? Cepat, cepat, lari, cepat, jangan melihatnya lagi. Saat itulah yang kalah mendengar bahwa dua orang ini datang, dan mereka langsung bertindak seolah-olah tikus-tikus itu ketakutan, dan berlarian seperti kucing. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini sebentar. Mereka bahkan tidak berani menghadapi Takia Kuroki lagi. Mereka sangat frustrasi, aku tidak bisa lagi mengangkat kepalaku. Takut, aku sangat takut pada Takia Kuroki. Takut dipukuli, sudah terpatri dalam jiwa. Hal yang sama berlaku untuk Marsekal Tians.
dipukuli oleh Takia Kuroki membuatku takut. Itu juga merupakan kegagalan nyata pertama dalam hidupnya. Segala jenis keterampilan Tian's Mansion digunakan, dan segala jenis rahasia yang tidak diajarkan digunakan. Namun di hadapan kekuatan magis Vajra yang tidak bisa dihancurkan, selalu mustahil untuk ditembus. Keputusasaan macam apa itu? Dia benar-benar ketakutan oleh Takia Kuroki. Begitu saya mendengar nama ini, seluruh tubuh saya gemetar dan berkeringat dingin. Jangan khawatir, saudari, Takia Kuroki hanya berdebat denganmu dan tidak akan membunuhmu. Setelah meninggalkan satu kalimat, Marsekal Tians melarikan diri. Yang lainnya bahkan lebih serius dari Marsekal Tians. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan mereka berjalan pincang. Mendengar nama ini saja sudah membuat hati dan kandung empeduku terbelah karena ketakutan, dan jiwaku terbang keluar dari pikiranku. Dalam sekejap mata, semua orang yang datang untuk mengutuk Ye Junlin telah pergi. Mereka benar-benar tidak berani menghadapi Takia Kuroki lagi. Jika mereka bertemu lagi, mereka mungkin akan mengalami depresi seumur hidup. Takut mendengar nama Takia Kuroki saja sudah membuat semua orang takut. Ye Junlin benar-benar ingin mengatakan sesuatu itu saja. Hei, jangan pergi. Aku ingin kamu melihat bagaimana aku memukuli tuan dan murid mereka. Jangan pergi. Ye Junlin juga ingin mengajak beberapa kenalan dan menunjukkannya kepada mereka. Hanya saja masing-masing seperti kuda yang melarikan diri, dan tidak bisa ditarik kembali. Kamu pergi dan mati sendiri, kami takut pada Takia Kuroki. Semua orang lari, dalam sekejap mata. Hanya Xuan Yuan Qingya dan Ye Junlin yang tersisa di lapangan. Zhou Nanyan dan Huo Yun Siesen juga ada di sana, tetapi mereka tuli terhadap apa yang terjadi di luar jendela dan berlatih dalam pengasingan. Takut dengan ini, aku tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin senang, dia menyentuh dagunya dan berkata, saya harus menemukan alasan untuk membunuh guru dan murid ini nanti. Alasan apa? Datang ke Daxia untuk menimbulkan masalah. Sepertinya itu hanya sebuah tantangan. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada korban jiwa. Sana sepertinya tidak ada alasan seperti itu. Cukup, ngomong-ngomong, aku memilikinya. Ye Junlin sudah memikirkan bagaimana mencari alasan untuk menyerang Takia Kuroki dan yang lainnya nanti. Kenapa kamu tidak bicara? Xuan Yuan Qingya sangat pendiam hari ini. Dan Ye Junlin bahkan tidak mendengarnya berbicara. Berbalik, wajah Xuan Yuan Qingya pucat dan tubuhnya gemetar hebat, seolah dia sakit parah. Dia juga takut kelakuan banyak orang barusan, terutama sikap kakaknya. Itu sangat Marsekal Tians adalah pria yang sangat bangga. Tidak pernah hilang, kecuali ayahnya. Dia tidak menganggap serius siapapun. Takut, kata ini tidak ada dalam kamus sebelumnya. Tapi sekarang menghadapi Takia Kuroki seperti ini. Mampu menakutinya seperti ini menunjukkan betapa menakutkannya Takia Kuroki. Jadi Xuan Yuan Qingya juga mulai takut. Dia adalah orang kuat terakhir di daftar dewa yang ditantang. Ini setara dengan garis pertahanan terakhir Daxia. Jika dia kalah, maka semua orang kuat di daftar dewa yang mewakili seluruh Xia besar akan tersapu habis. Beban yang dipikulnya terlalu berat, dan semua orang sangat ketakutan. Hal ini membuat Xuan Yuan Qingya takut hingga hampir pingsan. Seluruh orang akan kehilangan akal sehatnya. Ye Junlin merasa kasihan, belum ada yang datang. Apa kamu begitu takut? Di manakah energi menawan dan buas itu sebelumnya? Bukankah ini sangat mengagumkan? Bukankah ayahmu tidak terkalahkan?
Mengapa semua orang begitu takut? Dan alasan ayahmu meminta Tian's Mansion mengabaikan masalah ini adalah karena dia tahu cepat atau lambat dia akan mengambil tindakan. Dia sama sekali bukan ancaman itu, sebabnya saya merasa lega. Sekumpulan orang idiot yang tidak tahu apa-apa. Bukan kamu yang ditantang. Tentu saja kamu tidak takut, kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi. Suan Yuan Qingya melihat tidak lama kemudian. Ye Junlin dan Suan Yuan Qingya sama-sama merasakan gerakan itu. Boom, tekanan yang mengerikan datang. Seolah-olah sebuah bintang jatuh, menghancurkan Jiang Bei. Tubuh Suan Yuan Qingya bergetar semakin hebat, bersambung.